Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Irawan SPMPI, dosen tetap pada program studi S1 Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Jenderal Sudirman. Melalui video ini, saya ingin menyampaikan pernyataan diri sebagai bagian dari Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT tahun 2026, khususnya pada bidang pengajaran sebagai bentuk pertanggungjawaban dan komitmen saya dalam menjalankan tugas sebagai seorang dosen. Pada video ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Kualitas Air. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah semester 5, mata kuliah wajib dengan beban studi 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan juga 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa pada pemahaman prinsip-prinsip fisika, kimia, biologi air dalam kaitannya pengelolaan kualitas air pada ekosistem perairan untuk mendukung keberlanjutan sumber daya perairan. Referensi buku pada mata kuliah ini ada BED 2016 Water Quality and Introduction dan juga Irawan et al. Buku Ajar Manajemen Kualitas Air serta beberapa referensi lainnya. Proses pembelajaran mata kuliah dilaksanakan melalui 2 pendekatan, yaitu sinkronus dan juga asinkronus. Pembelajaran sinkronus berupa perkuliahan tatap muka di kelas sesuai jadwal, menyampaikan materi, memandu diskusi, dan berinteraksi langsung dengan mahasiswa. Pembelajaran asinkronus dilaksanakan melalui Learning Management System LDR Unsur ACID, tempat mahasiswa dapat mengakses bahan ajar, mengerjakan tugas, mengikuti forum diskusi, dan melakukan evaluasi mandiri kapan saja sesuai dengan kebutuhan. Kombinasi kedua metode ini bertujuan memberikan pengalaman yang fleksibel, mandiri, dan tetap terarah demi tercapaian pembelajaran mata kuliah secara optimal. Mata kuliah ini menggunakan metode pembelajaran melalui pendekatan student-centered learning yang meliputi delivery, interaction, dan juga assessment. Pada tahap delivery, saya menyampaikan materi menggunakan RPS interaktif, modul ajar yang diperbarui setiap tahun. Pada tahap interaction, saya memicu diskusi kritis melalui studi kasus di kelas dan forum daring. Untuk assessment, saya menerapkan penilaian komprehensif mulai dari aktivitas partisipasif, tugas case-based learning, hingga ujian tengah dan juga ujian akhir semester. Materi kuliah ini berkontribusi terhadap pencapaian CPL 2 dan juga CPL 3 pada program studi S1 Manajemen Sumber Daya Perairan. Mahasiswa dibekali kemampuan merencanakan, mengaplikasikan, dan mengevaluasi pengelolaan kualitas air pada ekosistem perairan alami maupun budidaya dengan pendekatan ekosistem berkelanjutan. Sejalan dengan CPL 2. Mahasiswa juga dilatih untuk mengambil keputusan berbasis data ilmiah dan dalam memilih alternatif pengelolaan kualitas air, baik secara mandiri maupun melalui kerjasama tim dalam diskusi dan proyek kolaboratif sesuai dengan tuntutan CPL 3. Kompetensi tersebut dibangun melalui perkuliahan tatap muka, praktikum, simulasi permodelan, studi kasus, dan praktek lapang sehingga mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan teoritisnya dalam pengelolaan kualitas air secara ilmiah dan juga berkelanjutan. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan diajak memahami secara mendalam melalui 4 capaian mata kuliah yang terdiri. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan strategi pengelolaan kualitas air. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis, menentukan, dan mengevaluasi kondisi kualitas air perairan. CPMK 3, mahasiswa mampu merumuskan solusi atas masalah dalam pengelolaan kualitas air serta mengkomunikasikan gagasannya. CPMK 4 menerapkan metode sampling, pengukuran dan analisis kualitas air di lapangan maupun laboratorium sesuai standar baku mutu. Berikutnya, materi pembelajaran ini mencakup 10 materi yang terdiri dari ruang lingkup, fisika perairan, kimia perairan, biologi perairan, logam berat,
pengukuran kualitas air, regulasi dan baku mutu, sirkulasi air, pengapuran, dan juga klorinisasi. Komponen penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari yang pertama, aktivitas partisipatif berupa case-based learning sebanyak 25%, praktikum sebanyak 25%, tugas terstruktur sebanyak 10%, kuis sebanyak 10%, dan juga UTS dan UAS sebanyak 15%. Untuk dapat lulus pada mata kuliah ini, mahasiswa perlu mendapatkan paling tinggi nilai A dan paling rendah nilai D. Jika mahasiswa mendapatkan nilai E, maka mahasiswa akan mengulang di tahun berikutnya. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa pada materi kimia perairan, khususnya oksigen terlarut pada pertemuan kelima. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai, saya ingin mendengar suara dari teman-teman sekalian ya. Kalau misalnya saya bilang, selamat pagi teman-teman, jawab, pagi, 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 oke? Oke ya. Selamat pagi. Pagi. Oke, tepuk tangan buat teman-teman sekalian ya. Sebelum kita memulai perkuliahan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut kepercayaan masing-masing. Silakan teman-teman berdoa, dipersilakan. Cukup ya? Oke, berikutnya jangan lupa teman-teman untuk melakukan presensi kehadiran di akun Teraversa Unsud ACID ya. Jangan sampai terlewat ya. Untuk presensi. Berikutnya, di sini kita hari ini pertemuan kelima, ya, yaitu kita akan membahas tentang kimia perairan oksigen terlarut. Ya, di minggu kemarin kita sudah belajar tentang fisika perairan. Ya, ada yang bisa menjawab apa yang dimaksud dengan fisika perairan? Saya Pak. Jadi fisika perairan adalah sifat-sifat fisik serta proses fisika yang terjadi di perairan. Oke, sifat-sifat fisik yang ada di perairan dan juga prosesnya ya. Berikutnya ada parameter fisika perairan. Ada yang masih ingat tidak nih? Apa aja sih parameter fisika perairan? Ada? Oh ya? Izin jawab Pak. Yang pertama untuk AT itu ada suhu, yang kedua ada kecerahan, yang ketiga ada warna air, yang keempat ada padatan tersuspensi atau TSS, yang kelima ada padatan terlalu total atau TDS, serta yang terakhir ada arus Pak. Oke, baik ya. Ada suhu, terus ada TDS, kecerahan, warna, ya, dan lain sebagainya. Nah, fisika perairan ini juga saling berhubungan terkait tentang kimia perairan. Karena apa? Kondisi fisika perairan nanti juga berpengaruh terkait tentang kimia perairan. Begitu juga sebaliknya, kondisi kimia perairan berpengaruh terhadap fisika perairan. Jadi, bab ini nanti akan saling terhubung antara fisika perairan dan juga setelah ini biologi perairan. Oke ya. Berikutnya yaitu oksigen terlarut atau dissolved oksigen ya. Atau kita singkat juga menjadi DO ya. DO ini merupakan jumlah oksigen yang tersedia di dalam air ya. Dalam hal ini merupakan gugus DO ya, yang berada di perairan ya, ada H2O dan juga ada O2. Oke. Nah, oksigen terlarut ini atau dissolved oksigen ini menjadi krusial atau penting ya bagi organisme akuatik. Sama seperti hewan darat, sama seperti kita ya membutuhkan oksigen, begitu juga dengan organisme akuatik membutuhkan oksigen ya. Baik itu ikan, baik itu krustase, udang-udangan, atau bahkan mikroorganisme yang ada di perairan ya. Dalam hal ini mikroorganisme untuk proses penguraian bahan organik ya. Sehingga oksigen atau DO ini menjadi penting karena berperan sebagai respirasi organisme akuatik, pengurai bahan organik, dan keseimbangan ekosistem dan juga pengendalian populasi alga ya.
Dari gambar ini teman-teman ya, saya ambil contoh pada ekosistem tambak udang ya, yang banyak kita sering jumpai ya di pesisir-pesisir ya, ekosistem pertambakan. Nah, di ekosistem pertambakan ini ya, teman-teman, ini bisa kita lihat dari mana saja sih sumber produksi dissolved oksigen ya. Ada yang bisa menjelaskan? Ya, silakan. Oke Pak, proses dari sumber oksigen itu dari proses fotosintesis, kemudian proses difusi, kemudian penggunaan kincir angin dan pergantian air. Oke, baik. Ada banyak prosesnya ya, sumber oksigen ini bisa masuk ke dalam perairan. Ya, dalam hal ini digambar ada fotosintesis, ada difusi, ada pergantian air, dan juga ada tambahan eksternal yaitu penggunaan kincir air atau aerasi lah ya. Nah, kita bahas satu persatu ya terkait tentang sumber produksi dissolved oksigen. Ya. Dalam hal ini ya, pada aerator atau kincir air ya, ini digunakan pada pertambakan udang ya, atau misalnya pada kegiatan budidaya ya. Ini untuk menambah oksigen melalui mekanisme pergerakan air ya. Jadi kincir air ini bergerak ya, kemudian difusi oksigen itu masuk ya melalui pergerakan air sehingga oksigen terlarut pada perairan ini akan meningkat. Berikutnya yaitu secara alami itu oksigen mengalami difusi ya, bisa melalui arus ya, atau bisa melalui gelombang ya, ombak dan sebagainya ya, itu mengakibatkan terjadinya difusi sehingga oksigen bisa masuk ke perairan. Berikutnya yaitu ada pergantian air. Nah, pergantian air ini bisa menambahkan tingkat oksigen terlarut atau DO ya, karena penambahan air baru yang tentu membawa oksigen terlarut yang banyak. Dan yang paling penting yaitu adanya proses fotosintesis oleh tanaman air atau fitoplankton ya. Ada yang masih ingat tidak terkait tentang proses fotosintesis? Saya Pak. Ya, silakan. Untuk reaksinya itu 6CO2 plus 6H2O, kemudian dibantu oleh cahaya matahari dan klorofil, berubah menjadi C6H12O6 plus 6O2. Oke, good ya. Masih ingat berarti teman-teman sekalian ya terkait tentang proses fotosintesis ya, yang menjadi sumber oksigen dalam perairan. Next, berikutnya yaitu faktor kelarutan oksigen. Di slide sebelumnya yaitu kita berbicara tentang sumber produksi DO ya. Di slide ini kita akan membahas tentang faktor kelarutan oksigen. Jadi oksigen bisa larut dalam air itu karena 3 faktor. Yang pertama yaitu suhu ya. Nah, suhu ini semakin tinggi suhu air akan lebih cepat jenuh dengan oksigen ya. Sama seperti halnya kita merebus air, teman-teman ya. Merebus air itu tingkat kejenuhan oksigen akan semakin tinggi. Kalau misalnya kita lihat lagi ya, suhu air kalau misalnya di kegiatan budidaya ya sekitar pada jam 4 sampai jam 6 itu ada namanya titik kritis. Nah, titik kritis ini ditandai dengan oksigen ya, kandungan oksigen di dalam kolam ini menipis ya. Karena apa? Karena suhunya rendah. Dan juga selain suhu rendah, proses fotosintesis tidak ada pada malam hari ya, sehingga oksigen tersebut berebut di satu kolam dengan organisme akuatik di dalamnya. Berikutnya yaitu adanya salinitas ya. Salinitas ini mempengaruhi dari keberadaan oksigen. Salinitas yang tinggi ini akan menurunkan tingkat oksigen terlarut dalam air ya. Suhu tinggi, oksigen akan rendah, gitu ya. Kemudian berikutnya yaitu tekanan udara ya atau atmosfer ya. Jika tekanan udara ini tinggi ya, ini dipastikan akan meningkat juga oksigennya karena proses difusi di situ berjalan dengan lancar karena ada tekanan yang tinggi. Nah, 3 faktor ini menjadi penting ya dalam kelarutan oksigen. Jadi kalau misalnya kita dalam kegiatan budidaya, kita harus menjaga ya 3 faktor ini ya, agar oksigen bisa masuk secara
normal. Tadi kita sudah membahas terkait tentang pentingnya oksigen. Nah, kalau misalnya di dalam perairan oksigen tersebut itu rendah, apa sih dampaknya? Ya, dampaknya ini tentu akan mengalami hipoksia, ya, organisme akuatik akan mengalami hipoksia, kekurangan oksigen, yang berdampak terhadap pertumbuhan, ya, pertumbuhan akan melambat, kemudian reproduksi juga akan melambat, kemudian proliferasi bakteri anaerobik organisme juga akan menurun, ya, karena penguraian bahan organik oleh mikroorganisme tidak berjalan lancar, yang berakibat pada keberadaan zat beracun. Seperti apa? Masih ingat zat beracun seperti amonia, ya, nitrat yang tinggi, ya, sehingga perairan tersebut akan menjadi toksik. Nah, dalam hal ini, ya, di penelitian Galik et al. 2019, ya, di sini juga dijelaskan bahwa kekurangan oksigen ini berpengaruh terhadap nafsu makannya. Ya, nafsu makan akan menurun, ya, karena oksigen melambat, sehingga organisme akuatik ini akan menurunkan metabolismenya yang berdampak terhadap penurunan nafsu makannya. Oke, ya? Nah, berikutnya laju konsumsi oksigen terlarut pada ikan. Saya ingin bertanya, ya, semakin tinggi atau semakin besar ukuran ikan, apakah kebutuhan oksigen itu semakin banyak atau tidak? Ada yang bisa jawab? Semakin besar semakin banyak, Pak. Semakin besar, semakin banyak. Nah, mari kita lihat, ya, apakah benar semakin besar ukuran, semakin banyak kebutuhan oksigennya? Dalam hal ini ada grafik, ya, teman-teman, ya. Ada grafik bahwa laju konsumsi oksigen spesifik, ya, semakin besar ukuran ikan, ini akan mengalami penurunan. Jadi semakin besar ukuran ikan, ini semakin kecil juga kebutuhan oksigennya, gitu, ya. Hal ini didukung oleh penelitian Bott tahun 1990, ya, bahwa rata-rata ukuran ikan dengan bobot 200 gram ke atas, ya, ini laju konsumsi oksigennya sekitar 150 sampai 250 miligram oksigen kilogram per jam. Ya, jadi mengalami penurunan dari penelitian Bott ini, ya. Nah, berikutnya di sini saya ingin menggambarkan, ya, bahwa ada kolam, ya, dengan padat tebar populasinya sekitar 5.000 ekor, ya. Kolam ini kita isi dengan ikan konsumsi, ikan nila, ya. Nah, yaitu rata-rata berat ikan nila yaitu berkisar 0,2 kg per ekor, atau bisa kita konversi menjadi 200 gram per ekor, ya, rata-ratanya. Kemudian ikan nila ini ternyata membutuhkan konsumsi oksigen spesifiknya sekitar 400 mg oksigen per kilogram per jam. Ya. Setelah itu kita memiliki alat, ya, alat eksternal atau aerator, ya, sekitar 250 gram oksigen per jam per unit untuk spesifikasinya, ya, yang bisa lihat di mesinnya, ya, kita bisa lihat tuh mesinnya. Nah, dari data ini kita ingin tahu berapa sih total kebutuhan oksigen kolam per jam dan per harinya, ya, pada kolam tersebut. Kemudian berapa unit kincir air atau aerator yang wajib dioperasikan agar ikan tersebut tidak mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen. Mari kita hitung satu persatu, ya. Teman-teman, ya, di sini ada 3 langkah, ya. Yang pertama yaitu teman-teman harus menghitung total biomasa. Total biomasa kita bisa dapatkan yaitu dengan populasi ikan dikali dengan rata-rata bobotnya, yaitu 5.000 dikali 0,2 sama dengan 1.000 kg. Oke, paham sampai sini untuk menghitung total biomasa? Paham, ya? Langkah kedua yaitu teman-teman harus menghitung kebutuhan oksigen per jam. Kebutuhan oksigen per jam ini bisa teman-teman
dapatkan yaitu dengan total biomasa dikali konsumsi spesifik dari ikan nila. Dalam kasus soal tadi ya, bahwa konsumsi ikan nila yaitu berkisar antara 400 gram oksigen per jamnya, yaitu dibagi dengan 1000. Nah, 1000 ini yaitu konversi ya, karena total biomasa yang di atas ini kilogram. Nah, kita mau konversi menjadi gram, ya. Kenapa sih kita perlu konversi menjadi gram? Karena di soal itu spesifikasi aeratornya yaitu gram, ya, yaitu gram, sehingga kita konversi menjadi gram. Langkah berikutnya yaitu teman-teman harus menghitung kebutuhan oksigen per hari, yaitu 400 gram per jam ya, dikali dengan 24 jam. Ya, satu hari 24 jam dong, ya enggak? Sehingga didapatkan 1.600 gram per hari. Dari sini paham ya? Ya, mudah ya untuk menghitung ya? Oke. Setelah kita mendapatkan nilai konsumsi oksigen per harinya dari ikan nila, kita juga harus menghitung berapa unit sih aerator yang dibutuhkan. Nah, dalam hal ini kita sudah memiliki spesifikasinya yaitu 250 gram per jam per unit ya, sehingga nilai yang tadi ya yaitu 400 gram per jam tadi ya, ini kita bagi ya dengan spesifikasinya sehingga didapatkan 1,6 unit. 1,6 unit. Atau kita bulatkan ya menjadi 2 unit aerator ya untuk kebutuhan dalam satu kolamnya. Gitu ya. Oke? Dari sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Saya, Pak. Ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Mengapa pada kolam dengan kepadatan tinggi itu membutuhkan kincir? Dan apakah dengan proses fotosintesis saja itu tidak cukup? Oke, baik. Ada yang bertanya kalau misalnya kepadatannya tinggi pada kolam, apa nggak cukup dengan fotosintesis saja? Kok perlu juga ada penambahan kincir atau aerator ya? Nah, penambahan kincir dan aerator ini dimaksudkan karena untuk menjaga ya keberadaan oksigen tetap stabil. Karena apa? Karena fotosintesis saja tidak cukup ya untuk memenuhi kebutuhan oksigen dengan kepadatan yang tinggi. Biasanya fotosintesis ini lebih banyak di permukaan saja oksigennya, tapi kalau misalnya di dasar, nah itu sedikit. Kemudian yang berikutnya yaitu penambahan kincir ini ya, ini sebagai mempercepat ya keberadaan oksigen di dasar perairan ya, agar oksigen tersebut lebih cepat berdifusi pada air dan cepat masuk ke dalam air sehingga tidak lagi terjadi kekurangan oksigen. Oleh sebab itu tadi ya, semakin tinggi kepadatan ikannya itu membutuhkan tambahan eksternal yaitu aerator atau kincir. Paham ya? Oke. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman di sini ada tugas case-based learning ya. Jadi kita kan memiliki kolam pendidikan ya. Kolam pendidikan, nah, nanti teman-teman dibagi ya menjadi 4 kelompok. Ya. Masing-masing kelompok bertanggung jawab terhadap satu kolam. Ya enggak? Yang dimana teman-teman harus menghitung total biomasa, ya, berapa sih kepadatannya dalam kolam tersebut, kemudian berapa sih rata-rata bobotnya, ya. Dari situ nanti teman-teman bisa mendapatkan total biomasa dan kemudian teman-teman harus menghitung juga kebutuhan oksigen pada ikannya yaitu per jam dan juga per hari. Per jamnya dihitung, per harinya juga dihitung. Kemudian teman-teman juga menghitung kebutuhan aerasinya ya pada masing-masing kolam ya, apakah sudah sesuai atau tidak. Gitu ya. Nah, dari analisis ini yang sudah teman-teman hitung, nanti teman-teman membahasnya terkait yang bertanggung jawab dengan masing-masing kolam. Di pertemuan berikutnya, teman-teman wajib mempresentasikan hasil analisis dan pembahasannya. Oke ya? Dan jangan lupa hasil analisis ini teman-teman kumpulkan di LMS Eldiru Unsud ACID ya, maksimal 5 hari setelah hari ini. Oke, ya. Nah, tugas ini ya, menghitung oksigen ini menjadi dasar nantinya teman-teman di pertemuan berikutnya.
minggu depan. Pertemuan minggu depan ini kita akan membahas tentang biological oxygen demand atau BOD dan juga chemical oxygen demand. Ya, oke ya. Paham untuk tugas ini? Ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Oke ya, jangan lupa 5 hari setelah pertemuan ini. Nah, akhir kata materi kali ini sudah cukup ya, sudah selesai ya teman-teman ya. Semoga materi ini bisa menjadi wawasan baru bagi teman-teman sekalian terkait tentang pengelolaan oksigen. Ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak untuk perkuliahan kita hari ini. Kurang lebih saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih. Baru saja Anda melihat cuplikan video proses pembelajaran saya pada pertemuan kelima, mata kuliah manajemen kualitas air yang berfokus pada kimia perairan tentang oksigen terlarut. Dalam sesi tersebut, mahasiswa diajak untuk memahami keberadaan oksigen terlarut pada perairan dan kebutuhan oksigen bagi biota perairan. Hal tersebut menjadi dasar mahasiswa dalam pengelolaan perairan berkelanjutan bagi biota akuatik. Pada pertemuan berikutnya, mahasiswa diminta untuk membawa hasil analisis case-based learning pada kolam pendidikan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan untuk dasar materi berikutnya yaitu biological oxygen demand dan juga chemical oxygen demand. Terima kasih saya sampaikan kepada Kemdikti-Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, pimpinan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, dan Universitas Jenderal Sudirman atas kesempatan dan dukungannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada kolega dosen dan mahasiswa yang telah berkontribusi dalam proses pembelajaran ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.